Anak ini tuh sekolah selalu pakai topeng kelinci kayak gini guys. Ini kira-kira kenapa ya? Apa itu lambang kelinci setan? Jadi anak ini tuh baru aja dimasukin sama mamanya ke sebuah sekolah nih. Gurunya juga sempat bingung, nih anak kok pakai topeng ya? Tapi karena anak ini nggak mau sama sekali lepas, ya udah akhirnya dibiarin. Akhirnya masuk ke sini walaupun diketawain. Dan di belakangnya itu ada anak yang tukang bully, akhirnya dibisik-bisikin gitu, dijahat-jahatin. Tapi anak ini tetap diem aja karena dia nggak mau ngelepas, sampai akhirnya topengnya ditarik, saat gitu kebuka. Ternyata bibirnya itu ada coret-coretan spidol permanen yang susah banget dihapus. Akhirnya teman sebelahnya itu ngeliat kan. Temennya yang sebelahnya ini akhirnya ngegambar juga kumis kayak gitu. Dan pas teman yang ngikutin, satu kelas, jadi pada ngikutin tuh, ada yang gambar di sini, ada yang gambar di deket mata. Ternyata anak ini tuh nggak pede tadi masuk sekolah gara-gara ya permanen tadi nggak bisa dihapus. Makanya dia pakai topeng-topengan kayak tadi, dan sekarang temennya itu buat dia pede. Jadi ini bukan kelinci. Gimana caranya kolam renang sekotor ini yang sampai ada binatang-binatang kodok kayak gini jadi bersih kayak gini guys? Jadi proses pertamanya itu adalah menyedot air yang tersisa kayak gini pakai pompa. Sampai akhirnya yang tersisa itu alga-alga kayak gini yang akhirnya nanti dikerok-kerokin kayak gini. Nah, tebelnya alga ini guys yang biasanya bikin kolam tuh airnya jadi warna hijau. Biasanya kolam kayak gini tuh udah dibiarin sama yang punyanya bertahun-tahun tanpa perawatan yang tepat sehingga klorinnya itu menurun. Setelah itu hydrochloric acid dicampur air, dimasukin ke mesin penyemprot yang tekanannya tinggi kayak gini guys. Jadinya ya kotorannya hilang semua. Nah, baru tuh sisa-sisa dari kerak-keraknya itu disedotin kayak gini. Dan yang paling penting adalah membersihkan filter. Di dalam filter ini itu ada pasir-pasir kayak gini guys, dan nanti pasirnya itu akan diganti sama pasir yang baru. Nah, untuk maintenance-nya itu nggak lupa harus dikasih bubuk-bubuk kimia yang untuk meningkatkan klorin dalam air. Jadinya bersih deh kayak gini. Siapa bilang makanan jalanan India tuh kotor-kotor? Kalian belum lihat yang ini aja kali? Nah, mas-mas ini itu jual panipuri guys. Nih, ada mesin otomatisnya juga. Jadi itu semacam makanan ringan yang udah terkenal banget di India. Kalau kalian nonton film-film India, pasti pernah lihat deh makanan satu ini nih. Nah, panipuri ini sering dianggap makanan yang nggak higienis karena biasanya disajiinnya itu sama orang yang nggak pakai sarung tangan, langsung di tangan. Apalagi ini kan jenisnya street food, jadi tambah nggak higienis di pikiran orang-orang. Tapi kalian perhatiin deh, ini tuh ngisi isinya aja itu masnya pakai sarung tangan. Wadahnya juga kelihatan bersih. Nah, setelah yang bentuknya bola kayak gini, yang tengahnya kopong itu diisi sama isi kayak gini, nanti yang beli itu tinggal pencet tombol yang nanti keluar air. Ya nantinya kalian tinggal isi kayak gitu di atas panipurinya. Nah, sebenarnya panipuri ini tuh tergantung wilayah di India. Nyebutnya tuh beda-beda. Ada yang nyebutnya golgappe, puchke, tiki, dan masih banyak lagi. Supir truk ini nggak sadar dia diikutin sama malaikat maut sampai akhirnya mobilnya ketabrak. Akhirnya dia langsung dilarin ke rumah sakit kayak gini guys karena udah nggak sadarkan diri. Tapi di sini keadaannya masih hidup dia guys. Tapi malaikat maut nggak diem gitu aja, kalian lihat deh. Dia diem-diem menyelinap masuk. Karena heran nih orang kok nggak mati-mati. Akhirnya dia mainin dong alat-alat jantungnya kayak gini. Dan bener aja tiba-tiba detak jantungnya itu nggak beraturan guys. Langsung buru-buru tiba-tiba dokter datang ke ruangan dia untuk bawa alat pacu jantung. Dicoba berkali-kali kayak gini, tapi akhirnya dia nggak selamat. Dokter akhirnya udah nyerah, dia udah meninggal, dan akhirnya nyawanya dibawa nih. Tapi karena nutup pintunya kekencangan, akhirnya alat-alat itu jatuh. Malaikatnya itu udah mau bawa dia pergi pokoknya, sampai akhirnya nih alatnya muter. Dan cairan ini jatuh ke mesin dan mengakibatkan dia kesetrum. Dan karena kesetrum, tiba-tiba nyawanya balik lagi dong ke badannya, dan akhirnya dia selamat, nggak jadi mati. Jasa pembersih karpet yang satisfying banget guys, kalian lihat deh. Ini warnanya tadinya gelap banget sampai kelihatan putih-putih. Nah, ini akhirnya before after. Pertama dicatat dulu nih sebenarnya karpet kalian itu kondisinya kayak gimana, keparahannya kayak gimana, dan proses apa aja yang harus dilaluin. Pertama dimasukin ke alat spin kayak gini nih yang nantinya akan memutar dan ngeluarin debu-debu yang besar-besar. Nah, kan yang tadi belum kelar, akhirnya didorong-dorong nih pakai alat ini, ditambahin air. Ini tuh ngilangin noda-noda, minyak, kotoran, dibantu juga sama high pressure air kayak gitu. Nih ya, yang hijau-hijau, itu sebenarnya warnanya abu-abu loh. Tuh lihat, bisa kayak gitu. Dan ini biasanya disarankan untuk dibersihkan tiap 3 tahun sekali. Dan setelah itu baru nih, pakai pewangi, pakai sabun. Dan nanti akhirnya dikeringin. Dan ini tahapannya nggak sebentar loh. Ini bisa makan 2-3 minggu, satu karpet. Dan warnanya bisa dibenerin kayak gini kalau udah rusak. Foto-foto yang terlihat normal namun menyimpan sisi gelap di baliknya. Part 5. Kalau kalian perhatiin ini cuman kayak foto suami, istri, biasa aja kan.
Tapi kalian perhatiin bener-bener di foto istrinya deh. Jadi wanita yang ada di foto ini aslinya udah meninggal. Foto ini diambil oleh suaminya 2 hari setelah meninggalnya istrinya ini. Karena di abad 19 sampai 20-an dulu, itu dianggap berfoto sama orang yang sudah meninggal, terutama keluarga, itu hal yang wajar. Ini adalah foto Regina Kay Walters yang diambil oleh pembunuhnya beberapa saat sebelum dia dibunuh. Dan pembunuhnya ini seneng banget untuk memanfaatkan korbannya terlebih dahulu dengan cara didandanin, rambutnya dipotong, dipakein dress, dipakein sepatu, layaknya mau pergi ke pesta. Dan dia difoto dalam keadaan ketakutan kayak gini. Ginny Wiley dikurung sama orang tuanya selama 12 tahun tanpa keluar rumah sama sekali. Gak bisa ngomong normal, baca, apalagi nulis, dan berperilaku seperti binatang. Siapa yang pernah makanannya jatuh terus bilang, belum 5 menit ambil lagi. Kalau di Indonesia sih terkenalnya belum 5 menit ya, tapi di luar negeri itu 5 detik justru. Atau nama lainnya 5 second rules. Survei dari 2000 orang, 79%-nya itu mengatakan kalau misalkan jatuh emang belum 5 detik, gak masalah, mereka bakal ngambil lagi kok makanannya. Karena mereka nganggep masih bersih kok, tanggung. Tapi menurut sebuah penelitian di Amerika Serikat, makanan itu bisa langsung terkontaminasi bakteri walaupun jatuhnya cuma 1 detik. Faktor kelembapan, jenis permukaan, durasi jatuhnya makanan itu semua berkontribusi terhadap kuman-kuman yang masuk. Yang nantinya bisa berakibat kepada penyakit-penyakit kayak diare, sakit perut, muntah-muntah. Dan bakteri-bakteri yang bisa masuk itu diantaranya kayak E. coli, salmonella, dan masih banyak lagi. YouTuber asal Amerika ini nipu satpam di Bali, guys, parah banget. Jadi 2 YouTuber asal Amerika ini namanya Joseph Palerlin sama Silisha ini itu bikin konten gitu yang nantinya diupload ke Instagramnya. Jadi ceritanya mereka tuh mau masuk ke tempat belanja gitu di Bali, cuman nggak boleh masuk kalau nggak ada pakai masker kan. Silisha ini nggak pakai masker dan akhirnya maskernya digambar pakai face painting kayak gini nih, jadi kayak biru-biru pakai masker gitu. Dan pas masuk ke pintu ketemu satpam, ternyata satpamnya itu nggak terlalu merhatiin nih, dan akhirnya ngebiarin dia masuk. Dan kabarnya nggak cuma diupload di Instagram doang, katanya tuh udah di Facebook. Dan akhirnya ini diviralin juga nih sama orang Indonesia asal Bali. Dan akhirnya 2 YouTuber ini membuat permintaan maaf yang disertai klarifikasi gitu-gitu deh. Nih tuh lihat. Akhirnya dimaafin deh. Cewek ini tuh ditinggalin selama tunangannya gara-gara mukanya itu dicoret-coret jadi kayak wanita tua, jadi nggak cantik lagi. Jadi ini kejadiannya di China dan dia itu mau foto pre-wedding guys, jadi sebelum nikah gitu. Nah pas mau foto pre-wedding cowoknya udah siap, udah rapi kayak gini, ceweknya malah nyorek-nyorek mukanya, jadi make up kayak orang tua 60-70 tahunan gitu. Ceweknya bilang kalau kamu emang cinta sama aku dan pengen nikah sama aku, pasti kamu rela kalau kita foto pre-weddingnya dengan muka aku yang kayak gini. Jadi maksudnya tuh dia mau menerima walaupun dia udah jelek sekalipun gitu. Nah tapi si cowoknya itu nggak mau kalau foto pre-weddingnya harus mukanya dicoret-coret kayak gitu. Ceweknya ini maksa tetap harus mau demi membuktikan cintanya si cowok ini katanya. Karena kesel si cowoknya nggak diturutin sampai akhirnya cowoknya udah pergi dan tinggalin ceweknya kayak gini di pinggir jalan. Jadi menurut kalian siapa yang bener, siapa yang salah nih?